Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sari dengan NPM 233111078 dari kelas SI 23B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tanggung jawab sosial dan etika manajerial untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen bisnis. Definisi CSR. CSR atau Corporate Social Responsibility dapat diartikan sebagai kewajiban suatu perusahaan untuk menjalankan kegiatan bisnisnya secara etis dan bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan oleh operasinya. Konsep CSR melibatkan kegiatan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara keuntungan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Konsep CSR mencakup sejumlah prinsip dan elemen utama yang membentuk landasan bagi tanggung jawab sosial perusahaan. Berikut adalah beberapa konsep CSR yang relevan. 1. Tanggung jawab terhadap stakeholder. 2. Kepatuhan hukum dan etika. 3. Pembangunan berkelanjutan. 4. Pemberdayaan masyarakat. 5. Transparansi dan akuntabilitas. 6. Perlindungan lingkungan. 7. Kesejahteraan karyawan. Dan yang terakhir, inovasi untuk keberlanjutan. Penerapan konsep CSR dapat membantu perusahaan membangun reputasi yang baik, meningkatkan keberlanjutan bisnis, dan menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan. Konsep ini mencerminkan pengakuan bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari perspektif keuangan, tetapi juga dari dampaknya pada masyarakat dan lingkungan. Pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan atau stakeholder adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau stake dalam keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi atau proyek. Pemangku kepentingan dapat memiliki pengaruh atau dipengaruhi oleh keputusan dan aktivitas perusahaan atau entitas lainnya. Mengidentifikasi dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan merupakan aspek penting dari manajemen bisnis dan praktik tanggung jawab sosial perusahaan. Berikut adalah beberapa kelompok pemangku kepentingan umum. 1. Karyawan. Pemangku kepentingan internal utama, karyawan memiliki kepentingan terhadap kondisi kerja yang baik, pengembangan karir, dan stabilitas pekerjaan. 2. Pelanggan. Mereka memiliki kepentingan terhadap produk atau layanan yang berkualitas, harga yang adil, dan layanan pelanggan yang baik. 3. Investor. Pemegang saham dan investor memiliki kepentingan dalam kinerja keuangan perusahaan dan dividen yang dapat diterima. 4. Pemasok. Pemasok memiliki kepentingan terhadap hubungan yang adil dan berkelanjutan dengan perusahaan, termasuk pembayaran yang tepat waktu dan kondisi kontrak yang jelas. 5. Komunitas lokal. Masyarakat sekitar tempat operasional perusahaan memiliki kepentingan terhadap dampak sosial dan lingkungan, serta manfaat ekonomi dan kehadiran perusahaan. 6. Lingkungan. Pemangku kepentingan ini mencakup ekosistem dan lingkungan alam yang dapat dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan. Mereka memiliki kepentingan dalam pelestarian alam dan pengelolaan sumber daya. Triple bottom line. Konsep triple bottom line merujuk pada pendekatan terhadap bisnis yang mengukur keberhasilan tidak hanya berdasarkan kinerja keuangan atau profit, tetapi juga melibatkan pertimbangan terhadap dampak sosial atau people dan dampak lingkungan, planet. Konsep ini menciptakan 3 bottom lines atau dimensi utama yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan. 1. Profit atau keuntungan. Dimensi ini mencakup keuangan bisnis seperti pendapatan, laba, dan pertumbuhan ekonomi. Profit tetap menjadi faktor kunci untuk menjaga keberlanjutan dan kelangsungan bisnis. 2. People atau manusia. Ini menyoroti dampak sosial dari operasi perusahaan. Perhatian diberikan kepada hubungan perusahaan dengan karyawan, pelanggan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Aspek ini mencakup keadilan sosial, hak asasi manusia, kondisi kerja, dan kontribusi terhadap masyarakat. 3. Planet. Dimensi ini menitik beratkan pada dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan. Hal ini mencakup tanggung jawab perusahaan terhadap pelestarian lingkungan, pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah, dan praktik keberlanjutan lainnya. Pembangunan berkelanjutan.
Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini menekankan harmoni antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menciptakan kondisi di mana keberlanjutan ekonomi dapat dicapai bersama dengan keadilan sosial dan perlindungan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan menempatkan penekanan pada praktik-praktik yang memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, tanggung jawab lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Inilah beberapa poin penting yang mencerminkan penekanan tersebut. 1. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 2. Konservasi sumber daya alam. 3. Inovasi dan teknologi ramah lingkungan. 4. Pendidikan dan kesadaran lingkungan. 5. Keadilan sosial dan kesetaraan gender. 6. Partisipasi masyarakat. 7. Kerjasama internasional. Pembangunan berkelanjutan merupakan pendekatan holistik yang mengakui hubungan kompleks antara ekonomi, masyarakat, dan lingkungan. Penerapannya memerlukan kerjasama lintas sektor, koordinasi antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, serta kesadaran global untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Demikian penjelasan saya mengenai tanggung jawab sosial dan etika manajerial. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.